Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ceritain Bukumu. Kali ini kita masuk di episode yang agak berbeda karena hari ini kita akan ada ngobrol-ngobrol mengenai series bukunya Malcolm Gladwell. Kita balik lagi, nggak usah balik lagi. Balik lagi lah. Biar gitu. seru. Oh yaudah, tadi tuh kita pakai ini guys, pakai apa? Google Meet. Cuman ada koneksi gagal, delay, jadi sekarang kita pakai telepon biasa. Oke, Mam. Gimana nih? Ya. Apa sih menariknya bukunya si Malcolm Gladwell ini yang kita mau bahas seriesnya ini? Ada 5 buku ya? Iya, dari 5 buku itu yang baru gue baca itu cuma 2 sih, dan gue punya 3. Tapi yang baru gue baca cuma Tipping Point sama Blink, kayak gitu. Nah, BTW ini sebenarnya gue lagi progres baca yang ketiga karena kita kan lagi WFH ya, jadi kayak banyak waktu di rumah dan bisa baca buku gitu lah di rumah. Oke. Iya betul. Terus buku apa tuh yang ketiga? Buku ketiga Outliers. Oh, oke. Masih diplastikin. Oh. Oke. Nah, BTW si Malcolm Gladwell ini lu tahu gak siapa? Oke, Malcolm Gladwell ini dia tuh jurnalis. Dia jurnalis di The New Yorker sejak tahun 1996. Dia tuh lahir di Inggris tahun 1963, kemudian besar di Ontario, Kanada. Nah, bukunya dia ini, kalau gue perhatiin ya, dari buku yang pertama sampai yang kelima, yang kita bahas hari ini tuh, itu tuh menurut gue sih ada kaitannya sama matematika sih, kalau gue lihat. Jadi matematika? Ada kaitannya sama matematika. Jadi, maksudnya? Jadi gini, hubungannya tuh sama matematika gini. Jadi kayak, lo tau kan kurva normal? Nah, kurva normal itu tuh kayak, ya gitu kan, bentuknya kayak lonceng gitu kan. Nah, buku-bukunya itu kayak berkaitan dengan itu. Misalkan kayak tadi lo bilang The Tipping Point. The Tipping Point tuh kalau gue perhatiin tuh, ibarat kalau zaman masih SMA tuh kita ada pelajaran energi aktivasi ya, atau apa sih itu? Yang kalau kita tuh kalau enzim bekerja pada satu titik tertentu, maka kalau dia udah ada melewati energi aktivasi, maka dia tuh akan langsung mencapai puncaknya gitu. Puncak itu fisika nggak sih? Itu enzim, bos, di biologi. Oh, di biologi berarti nggak matematika dong? Iya, tapi ada kurvanya gitu. Maksud gue masuk di kurva itu kalau misalkan lo udah nyampe ke titik itu, dia langsung kayak akan mencapai viralnya gitu, akan meledak. Iya. Itu kayak tapi tipping point. Tapi menurut gue dari gaya bahasa yang udah gue lihat di 2 bukunya, menurut gue memang ini cara nulis jurnalis banget gak sih? Iya, cara nulisnya jurnalis banget. Karena dia nggak terlalu ilmiah sih, cuma saya kayak populer. Tapi dia based on fact gitu. Iya, betul. Kayak dia mau mengumpulkan fakta dahulu, tapi dari fakta-fakta itu dia dia menggiring bagaimana kita berpikir dan mendapat insight tanpa dia perjelas itu insight-nya itu apa. Oke. Dan apa ya, menurut gua ini buku ini banget sih, self improvement banget gak sih? Enggak ya? Kalau gue sih bilang ini manajemen sih, kalau gue pribadi ya. Oh, lo di manajemen naranya ya? Iya, manajemen. Soalnya dia organisasi sangat bisa belajar dari apa yang disampaikan Gladwell di buku ini sih. Kalau gue naruh di self improvement karena dari 2 buku yang gue lihat, satu sih di Tipping Point, ini nyadarin gue bagaimana gue bisa memahami bagaimana suatu isu bisa menyebar. Kalau yang Blink warna kuning ini, gue lebih bisa recognize soal ini loh. Lu tuh harus jadi apa ya namanya ya? Lu tuh harus jadi suatu ahli. Lu tuh harus ahli terhadap sesuatu sampai ketika lu menebak sesuatu itu lu nggak usah mikir lagi gitu. Otak lu bekerja dengan cepat dan secara otomatis, dan itu tepat gitu. Nah, itu yang gue sebut matematika tadi. Jadi kayak itu kan kayak lu mencuplik sebuah sampel, kemudian lu langsung bisa dapat kesimpulan dari populasi itu sendiri. Iya, betul. Ya kan? Iya banget. Bener. Nah, terus yang berikutnya gue lanjutin yang tadi ya soal matematika. Itu kayak outliers. Itu kan kalau di bahasa Indonesia kan data pencilan. Ya, di kurva normal ada orang-orang tuh yang jadi outliers, orang yang ada di sisi kiri 2,5% kiri atau 2,5% di kanan. Ekstrem kiri sama ekstrem kanan. Iya, itu tuh matematika banget. Kalau ini kurva normal yang ini kan yang kayak gunung itu ya, yang kayak iya, kalau yang What the Dog Show gue nggak gitu nyambung sih, terus terang aja. Kalau ini buku keempatnya ya? Buku keempatnya. Kalau di David versus Goliath itu nggak tahu sih gue sisi matematikanya gimana. Tapi kok nggak, kenapa ada, gue sih menangkap sih kenapa dia itu kayak
matematika banget nulis buku ini. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Karena ayahnya itu seorang mathematician. Oh, Wah. pantes. Nggak tahu sih, ini cuman nyambung-nyambungan gue aja. Enggak itu ngaruh loh. Jadi Ngaruh banyak ya? juga ada juga nih vokalis band indie itu dia bisa nulis sastra gara-gara bapaknya sastrawan gitu. Jadi kayak Oke. walaupun dia bukan nggak nerusin jalan bapaknya, tapi pasti ada pengaruh-pengaruhnya lah, sedikit ataupun banyak. Oke, dari lo dulu deh, lo coba ceritain yang mana yang lo ceritain duluan deh. Ya karena cuma ada dua ya, gue bahas dari buku yang pertama dulu nih, The Tipping Point. Nah gue udah tahu nih kalau misalnya The Tipping Point ini keluarnya tahun 2000 gitu, kayak 10 tahun yang lalu. Tahun 2000, tahun 20 tahun yang lalu, Pak. Oh iya, 20 tahun yang lalu, sekarang 2020. Itu kayak nah itu kayak aduh lama juga ya buku ya, walaupun emang banyak buku yang lebih lama sih. Nah waktu gue milih buku ini ketika di Gramet ya, lagi milih buku, gue suka aja sama gambarnya, warnanya merah, terus tulisan doang The Tipping Point. Kayak gitu. Nah dan gue nggak nyesel nih ketika gue baca bukunya, banyak banget insight yang bisa didapat gitu. Utamanya soal bagaimana kita bisa menyebarkan suatu isu gitu. Ibaratnya kayak kalau sekarang tuh pandemi ya, bagaimana si corona ini tiba-tiba bisa jadi outbreak ke semua negara gitu. Nah, gimana bayangin kalau misalkan si virus ini adalah tren atau produk atau apapun. Jadi ini marketing banget sih sebenarnya bukunya sih. Apa aja sih yang dibahas si Malcolm di buku itu yang lo bilang bisa akhirnya membuat ini kayak menyebar gitu? Kalau misalkan disimpulkan secara umum ya, sebenarnya gue sangat menyarankan untuk langsung dibaca bukunya, karena di sana banyak kasus-kasus yang bikin kita jadi melek terhadap implementasi dari teori ini kayak gitu. Cuman kalau misalkan di teorinya, itu memang ketika sesuatu ingin menyebar, dia harus memenuhi syarat, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama itu keberadaan orang-orang yang sedikit, ada segelintir orang yang memegang peran penting dalam menyebarnya suatu isu. Nah, orang ini ada 3. Pertama, the connector, yaitu penghubung. Terus yang kedua adalah maven, yang ketiga adalah salesman. Kalau the connector, ini adalah orang-orang yang ibaratnya sosial banget sih orangnya kayak gitu. Jadi dia tuh punya banyak jaringan gitu. Terus? Ibaratnya kalau kita lihat nih, artis Hollywood, dia pasti kontak sama berbagai orang yang bisa menghubungkan dengan artis Hollywood yang lain gitu. Jadi semakin banyak koneksi itu, maka dia semakin berpotensi menjadi the connector. Gitu. Ibaratnya kalau gini deh, kalau sekarang lagi isu corona ya, dia jadi super spreader gitu loh. Jadi kayak orang yang benar-benar berkontak sama banyak orang. Oke. Dia nularin banyak orang gitu ya, dari dia peristiwa apa atau hal apa yang ingin dia sampaikan ke publik gitu ya. Betul. Dia jadi kayak ibaratnya dia nggak stay at home gitu. Dia ibaratnya dia ya punya kontak sama banyak orang. Even dia nggak nyebarin ke orang itu gitu loh. Oke. Itu modal utama yang dimiliki sama the connector. Nah, tapi kita nggak butuh the connector doang, karena percuma aja kalau misalkan ada the connector tapi pesannya itu nggak mendalam. That's why kita butuh namanya maven. Apa itu maven? Ini orang-orang yang ini loh, dia punya pengetahuan mendalam terhadap sesuatu, mendalam dan luas. Lu pernah gak sih kayak gue sih kalau datang ke toko sepeda nih misal, tiba-tiba ada bapak-bapak tuh nyamperin tuh. Iya. Nah, gue nggak minta apa-apa, gue nggak minta dijelasin, gue cuma lihat-lihat doang. Itu bapak-bapak tiba-tiba ngejelasin sepeda yang bagus kayak gimana. Terus itu sales kali. Bapaknya sales? Bukan. Itu kayaknya pengunjung. Karena kan kalau sales dia pakai seragam kan. Oke. Nah, gue yakin banget tuh bapak pasti maven. Karena memang di buku ini pun dijelasin, karena tipikal maven tuh kayak gitu. Dia akan secara inisiatif ngasih informasi yang dia punya, dan dengan senang hati, passionate, ngasih informasi ke orang yang bahkan nggak dia kenal. Gitu loh. Ada juga teman gue yang ini loh. Dia sangat oke pengetahuan tentang lokomotif. Even dia nggak kerja di KAI gitu. Dia sangat itulah, tapi jadi pengetahuan dia tentang lokomotif, tentang perkeretaan, tiket dan segala macamnya benar-benar mendalam banget gitu loh. Dan tanpa lu minta, dia akan ngasih tahu. Iya. Terus yang ketiga, ada butuh lagi namanya orang salesman. Jadi misal pengetahuannya udah ada yang mendalam nih, terus koneksinya udah ada. Kita butuh salesman buat eksekusinya jadi
Iya betul, kayak buat provoke-nya gitu loh. Gimana caranya biar orang-orang percaya sama apa yang lu bawa gitu. Nah itu kan baru unsur pertama. Jadi harus ada orang-orang yang sedikit. Si Malcolm sih namanya law of the few. Hukum tentang yang sedikit gitu. Faktor yang lainnya adalah stickiness factor, yaitu faktor kelekatan. Gimana suatu isu itu bisa benar-benar mudah nggak sih nempel di kepala orang-orang gitu. Gimana caranya ya disampaikan dengan cara yang tepat gitu, dengan cara yang baik. Dan terakhir ada power of context. Jadi apakah si tren, isu atau produk yang ingin kita sebarkan jadikan viral ini benar nggak sih ada di tempat yang tepat atau di waktu yang tepat gitu, tentang di mana dan kapannya gitu. Kalau contohnya kayak gimana Mon ya yang mana nih? Tipping point ini, peristiwa tipping point nih dalam sejarah umat manusia ini peristiwa kayak apa gitu, kalau lo bisa jelasin? Dalam sejarah umat manusia yang menarik dari tipping point ini di covernya, yaitu nulisnya gimana sih hal-hal kecil tuh dapat membuat perubahan yang besar gitu. Membuat perubahan yang besar. Contohnya ya, yang satu menarik adalah yang gue pegang, yang gue ingat adalah ini kejadian kriminal di kereta bawah tanah. Di mana itu? Di apa ya, di UK apa kayaknya di UK. Kayaknya ya, atau di USA ya. Gua nggak tahu sih, lupa. Kayak gimana? Jadi di kejadian bawah tanah ini orang-orang polisi tuh bingung nih gimana caranya menghilangkan ini. Tapi ada pada suatu masa benar-benar berkurang angka drastis gitu, angka kriminalnya. Kenapa itu? Ternyata ketika dianalisis, ini bukan soal masalah perbaikan ekonomi, atau kurangnya angka pengangguran, atau peningkatan kualitas polisinya, bukan ternyata. Ternyata hanya dari sesimpel memperbaiki kaca jendela ya? Caranya kaca jendela ya. Ada yang poinnya adalah yang paling nyambung adalah gimana caranya ketika orang masuk ke kereta itu mereka semua beli tiket. Oke. Jadi awalnya itu ternyata orang-orang ya suka tiba-tiba masuk tanpa tiket gitu, baik orang baik maupun orang jahat gitu. Tapi ketika mereka dikasih penjaga di bagian tiketnya gitu, ternyata itu mempengaruhi angka kriminal. Wah itu kayak, ternyata bisa ya hal kecil itu ngubah sesuatu gitu. Berarti itu kayak di Indonesia juga Keles ya, yang di KRL juga ya. Dulu kita kan masih berantakan banget ya KRL, sekarang udah lebih rapi. Betul. Dulu gue masih ngerasain loh, zaman kuliah itu ada penjambretan di daerah Citayam mana kayak gitu masih ada loh. Dan ternyata setelah perbaikan tiket semuanya berhasil kan, kayak semua lebih rapi, fasilitas lebih ini gitu. Oke. Wah nyambung banget sih. Jadi, atau contoh yang gimana? Terus. Contoh yang lain itu apa ya? Yang lu inget apa tuh di tipping point? Lu kan udah baca juga tuh. Tipping point. Jadi kalau di tipping point gue ngeliat ini ada merek Hush Puppies ya, kalau nggak salah ya, merek sepatu. Sepatu. Dia kan kayak jadi tren gara-gara ada orang hippie ya, atau orang apa gitu, kayak beberapa orang yang dia hippie gitu. Ya orang pop yang ngepopulerin ini, akhirnya dari biasa aja kemudian jadi semua jadi tren kayak gitu. Iya betul. Ini korelasinya benar-benar lekat sama yang tadi, The Connector, Maven, sama apa satu lagi gue lupa, Salesman. Iya, Salesman. Kemungkinan besar tuh yang beli si hippie, yang beli di Hush Puppies itu The Connector tuh, dia yang beli pertama gitu. Oke. Terus orang-orang pada ngeliat, orang-orang pada ngobrolin, provoke, tiba-tiba melejit lah pembeliannya. Padahal si manajemen Hush Puppies itu nggak ngelakuin banyak hal gitu nggak sih, kayak tiba-tiba nyebar. Iya. Nah, gue tadi dengerin lu cerita ya mengenai the tipping point itu bagaimana suatu hal kecil, tadi kan lu bilang gitu ya, satu hal kecil itu akhirnya bisa ngefek ke suatu hal yang sangat besar gitu. Besar, betul. Nah, gue tuh jadi keingetan, ini spontan banget, itu ada istilahnya tuh butterfly effect. Butterfly effect. Iya. Ini gue sambil buka Wikipedia di sini. Intinya di sini disampaikan bahwa the sensitive dependence on initial kondisi awal dengan sedikit
kecil perubahan which a small change in one state of a deterministic non-linear system can result in large difference a later state. Jadi yang gue pernah ingat ya soal butterfly effect ini, itu tuh kayak ada ini ada apa namanya, ada, nggak tau, gue ragu-ragu sih gue ceritain atau enggak ya, cuman kayak gini, mohon maaf kalau salah ya. Gue kayak dulu pernah dapat cerita mengenai the butterfly effect ini, ada migrasi kupu-kupu di Amerika Selatan. Oke. Nah, itu jumlahnya banyak gitu. Walaupun kupu-kupu kibasannya itu lemah, tapi ini tuh karena ada lumayan cukup banyak, ini mengibas membuat sebuah apa namanya gerakan udara jadi angin gitu. Terus begitu ini bergerak ke utara, akhirnya jadi badai di Amerika Utara. Gila sih. Gara-gara kupu-kupu doang. Iya, tapi migrasi, Bos, bukan cuman kayak satu gitu. Sama kayak lo bilang tadi, kayak memperbaiki tiketing, terus menurunkan kriminalitas di itu. Padahal dari sayap yang kecil gitu ya. Tapi gue nggak tahu ya, itu ntar gue mesti cari lagi ya referensinya. Gitu. Gue kayak pernah denger kayak gitu sih. Kalau misalkan salah kita perbaiki di podcast selanjutnya aja ya. Oke. Nah, itu sih yang the tipping point yang gue dapetin gitu ya. Dia juga bahas soal Sesame Street, program TV yang edukasi yang boneka-boneka itu loh. Oke. Gimana tuh di Sesame Street? Aduh, gue agak lupa tuh ya kalau Sesame Street. Sama yang Blue's Clues juga. Oh ya, di Blue's Clues. Oke. Jadi ya udah gimana cara si program TV ini tuh bisa viral gitu loh. Iya. Jadi kalau gue ngelihatnya sih gini sih ya, dalam konteks masyarakat kita sekarang tuh bagaimana kalau ada hal-hal yang baik, itu tuh kita bisa menjadi the connector atau jadi mavennya atau kita menjadi salesman. Kayak di Indonesia tuh kayak dulu tuh kalau gue ngeliatnya ya fenomena ini kayak dulu, kayak zaman dulu banget, masih zaman gue mahasiswa tuh 2008 ya, itu kan ada ada umurnya dong. Ada itu kan gerakan cicak buaya, tau nggak lo, 1 juta Facebook. KPK nggak sih? Iya, yang KPK. Terus kemudian ada koin untuk Prita. Iya kan. Iya. Terus ada yang macam-macam. Nah itu kalau gue merasa ada kalau kita analisa ya, kita bisa temukan tuh siapa si mavennya, siapa di konektornya, siapa salesman-nya gitu. Dan ini menurut gue sangat relevan untuk nyebarin kebaikan sih, maksud gue. Kayak belakangan kayak di mana tuh, di tempat restoran tuh kan kita ada taruh di tengah, gerakan taruh di tengah, kan kayak gitu, buat rapiin meja. Karena kalau misalkan itu disampaikan oleh orang yang nggak tepat, misalkan dia bukan salesman, dia bukan orang yang meyakinkan sebuah pesan bisa tersampaikan, dia itu nggak akan nyebar juga nggak sih? Iya, betul banget. Nah, gue juga perhatiin sih kalau sekarang ya di tengah di tengah situasi corona ini, banyak kan influencer juga yang nyaranin untuk tinggal di rumah aja. Dan itu menurut gue sih ini sih jadi cara juga sih untuk meyakinkan orang-orang untuk memperlambat laju penyebaran juga sih. Betul. At least kalaupun kita nggak punya bakat jadi the connector maven ataupun jadi salesman, kita tahu nih bisa memetakan orang-orang yang bisa membantu kita untuk menyebarkan suatu tren gak sih? Iya, betul. Oke, kita bungkus di situ ya si buku The Tipping Point. Jadi ini menurut lo siapa yang perlu baca nih ya The Tipping Point ya? Anak-anak marketing kali ya. Oh iya, bener anak marketing ya bener. Dia kayak harus memperhatikan cara-cara dia ngejual produk atau apa yang dia punya. Betul. Itu. Atau dia minimal bisa membaca orang mana yang bisa potensial buat membuat produknya jadi tren. Oke. Gitu loh. Oke, gue sekarang mau bahas soal The Outliers, oke? Boleh ya? The Outliers, itu buku ketiga nggak sih? Iya, betul. Buku keduanya Blink. Ntar Blink abis itu warna biru nggak sih? Kalau gue punya warna biru. Iya. Sekarang sih udah warna hijau ya. Apa gue juga lupa warna apa, kan udah terbitan. Udah ganti. Sorry, hijau Outliers. Iya kan, udah ganti berapa kali cover ya kan, udah terbitan. Nah, gue baca Outliers ini 2007, 2008 gue baca ini. Buku ini menurut gue menarik sih, karena dia tuh membantah atau kayak melawan genre umum bahwa orang sukses itu karena dia tuh semata-mata karena kerja keras. Jadi kayak karena gue yakin nih sebenarnya orang sukses itu privilege gak sih dari background keluarga. Nah, itu yang dibahas di buku ini sebenarnya. Itu yang dibahas di buku ini. Walaupun pada kesimpulan akhirnya gue tetap percaya bahwa itu benar, ada faktanya, tetapi
sisi yang lain itu nggak akan terjadi tanpa si orang-orang sukses ini ya berjuang begitu keras. Oh, oke. Nah, jadi yang menarik di buku ini ya, di awal-awal buku ini, gue gak akan cerita semua. Cuman dia kayak menceritakan fenomena-fenomena kalau orang yang paling sukses itu punya pola tertentu, dan itu bukan karena kerja keras, tapi kayak ada polanya. Contoh gini, kayak orang paling sukses di Silicon Valley, dia itu orang-orang yang lahir di tahun, gue lupa persisnya ya, tapi kira-kira tahun 1950 2 sampai 50 berapa gitu, 55 atau berapa pokoknya, gitu. Pokoknya di suatu era lah ya. Iya, di rentang waktu yang sempit itu. Lo tau nggak? Lo kenapa orang-orang yang lahir di masa itu dia jadi orang yang sangat sukses? Kira-kira kenapa? Karena gini, karena pada orang-orang yang lahir di zaman itu dia tidak cukup muda, ya. Misalkan dia lahirnya telat tahun 60-an atau 70-an. Nah, kalau dia lahir di luar rentang tahun itu, ya di tahun 50-an itu, maka dia tuh akan keduluan sama orang-orang yang udah lebih tua daripada dia, dan dia udah ngerti internet, udah ngerti komputer loh. Tapi dia juga nggak lahir lebih awal, karena kalau dia lahir lebih awal dari tahun-tahun itu, maka dia akan bergaul dengan fenomena atau situasi di mana komputer itu masih suatu hal yang sangat besar, sangat susah. Jadi dia melahir di waktu-waktu. Nah, dia tuh di buku ini si Malcolm tuh seakan-akan tuh dia lahir tuh tepat iya. Waktu. Jadi ketika dia di umur yang produktif, internet tuh lagi naik-naiknya. Nah, gitu, dia komputer sih, lebih tepatnya komputer lagi hype-hype-nya, kemudian dia berada di atas gelombang itu kayak gitu. Nah, dia ngelis daftar CEO atau pemimpin-pemimpin yang ada di Silicon Valley, dan ternyata benar dia lahir di rentang waktu itu. Jadi kan kayak kita, jadi kalau kita baca ini ya, kita selesai baca bukunya di situ, kita cuma ngeliat ternyata orang sukses tuh kayak cuman gara-gara diberuntung di tahun itu gitu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kayak nggak fair gitu, kayak gimana sih? Itu yang gue pikirin sih, kayak untuk beberapa orang seberapa keras pun mereka mencoba, apakah benar mereka bisa menyaingi orang-orang yang lahir di waktu dan tempat yang tepat? Iya, itu sih, itu ide awal buku ini tuh itu. Atau gue kasih contoh satu lagi di bagian awal itu. Jadi ternyata pemain hoki es yang sukses di Amerika, itu adalah mereka yang lahir di bulan-bulan awal tahun, antara Januari sampai mungkin Maret. Ini nggak sih season pertandingannya ya? Iya, season pertandingannya tuh dimulai di Januari. Nah, anak-anak yang dulu itu, atlet-atlet yang sukses tuh yang lahir di bulan itu, kenapa? Karena gini, lagi dia tuh mengawali karirnya saat dia masih anak-anak. Nah, kan dimulai seasonnya itu di awal-awal tahun. Nah, begitu di bulan Januari, mereka yang lahir di bulan Januari tahun sebelumnya, dia itu cenderung secara fisik saat masih anak-anak itu, dia udah lebih tua beberapa bulan ketimbang mereka yang lahir di bulan Oktober tahun sebelumnya. Jadi pun ketika mereka daftar pun mereka udah bisa memenuhi syarat umur gak sih? Iya, memenuhi syarat umur. Terus begitu lo tanding sama anak yang beberapa bulan development lebih awal. Fisiknya tuh lebih telat. Jadi kan lo lebih tua kan, badan lo lebih besar sedikit. Iya. Nah, begitu lo seleksi umur 12 tahun, seleksi ke klub, ya anak-anak yang lahir di bulan-bulan itu, di bulan Januari, awal-awal tahun itu. Nah, dia tuh lebih sering berlatih, terus fisiknya lebih kuat, sehingga dia lebih lolos seleksi lebih baik gitu peluangnya ketimbang yang lain. Nah, begitu sampai ke National League, ternyata memang yang sukses itu rata-rata di bulan-bulan itu. Nah, sekali lagi kalau kita berhenti pada fakta itu, maka kita bisa ngelihat bahwa ini nggak adil banget sih, cuma gara-gara lo lahir di bulan yang tepat lo jadi pemain hoki yang beruntung kan. Nah, itu kan mostly ya, ada anomali gak? Nah, enggak, buku ini justru nggak ngebahas itu. Tapi di kontra gak sama dia? Oh, enggak dia nggak kontra, dia justru sangat pro sama ide ini gitu. Kalau anomali pasti ada yang sukses di bulan yang lain. Cuma maksud gue secara umum, general aturan umumnya gitu. Emang gitu. Nah cuma maksud gue di bagian berikutnya dia mulai ceritain yang lain-lain. Nah, menurut gue cuma akan cerita satu hal lagi yang lainnya, itu tentang kaidah 10.000 jam. Jadi the 10,000 hours rule kalau bahasa aslinya ya. Jadi gini, intinya gini, kaidah 10.000 jam itu gini, orang akan menjadi sangat baik pada suatu hal setelah dia menghabiskan waktu secara intensif untuk berlatih atau mengerjakan sesuatu selama 10.000 jam. 10.000 jam nih kalau buat di kalkulator baru hitung dia 416 hari. Iya, itu kalau lo hitung hari kerja, atau misalkan lo hari kerja itu 5 jam sehari, atau lo latihan bola
satu hari berapa jam, 3 jam. Maka tuh lo harus Berarti bagi, biasanya lo harus bagi lagi tuh. Itu kayak berapa bagi tahun 8 ya? ya. Oke, gue bagi berapa ya? 6 deh, 6. Cobain. 1666 hari. Nah, itu berarti berapa tahun tuh? Coba lo bagi 365 ya. Oh iya Berapa benar. tahun? Bagi 365. 365. 4 tahun, 4,5 tahun. 4,5 tahun. 4,5 tahun. Kalau tiap hari nggak libur. Iya, kayak gitu. Nah, itu oke juga sih. Ya, nah di buku ini dia nyeritain bahwa kisah-kisah orang-orang yang sukses itu adalah mereka yang sudah menghabiskan 10.000 jam di bidangnya tertentu. Contohnya adalah The Beatles. Nah, lo tau kan The Beatles siapa? Ya. Siapa aja orangnya, ingat nggak? Gue nggak tahu kalau namanya. Ya, dia tahu lagunya doang. Iya, dia tuh John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, sama Ringo Starr. Dia tuh datang ke Amerika tahun 1964. Itu istilahnya tuh the British Invasion. Nah, the British Invasion tuh karena dia tuh dari Liverpool, terus dia pindah ke Amerika dan membuat wajah musik Amerika berubah. Nah, the British Invasion yang kedua itu ada tuh sebenarnya. Itu kegiatannya si One Direction baru-baru ini. Nah, itu juga the British Invasion. Nah, dia tuh sebelum sampai ke Amerika, dia itu sudah menghabiskan lebih dari 10.000 jam di Hamburg, Jerman, di kafe-kafe atau di klub-klub. Dia bermain musik dari sore sampai jam 2 pagi berkali-kali sehingga gila sih. Nah di Beatles akhirnya di kunjungannya selama 5 kali bolak-balik ya antara tahun 60 sampai tahun 62. Mereka itu sudah menghabiskan lebih dari 106 malam sebanyak 92 kali pada perjalanan kedua. Jadi pada malam-malam itu mereka itu udah menghabiskan banyak waktu untuk berlatih. Jadi bahkan kata di buku ini dikatakan bahwa tidak ada pemusik zaman sekarang yang dia sudah menghabiskan lebih banyak waktunya untuk berlatih seperti The Beatles sebelum akhirnya sukses. Kalau sekarang kan kayak ini sih, kayak ya dia agak lebih, jadi lu nggak butuh lu juga hanya butuh privilege lu lahir kapan dan tempat di mana, tapi harus ada usaha juga di sana nggak sih? Iya, jadi kayak dia tuh udah naik panggung lebih dari 1.200 kali sebelum akhirnya dia sukses di Amerika. Nah itu ceritanya The Beatles. Nah ceritanya ngomong-ngomong sama cerita lagi. Ceritanya The Bill Gates nih. Bill Gates. Nah Bill Gates itu kan orang yang kita tahu lah ya, foundernya Microsoft. Dia tuh dia tuh sebenarnya bisa sukses seperti sekarang sebenarnya karena dia tuh bukan orang miskin juga. Ayahnya itu pengacara yang kaya di Seattle. Nah karena dia kaya, dia tuh bisa menyekolahkan. Di BO nggak sih? Di mana? Di Harvard. Iya. Nah itu sebenarnya kalau gue lihat itu keputusannya dia sebenarnya. Karena apa? Karena lu sejak usia 13 tahun, ya lu masih SMP kali 13 tahun, lu udah ngoprek komputer, Bos. Kemudian lu udah kuliah. Begitu lu kuliah, lu tuh ngapain lagi? Materi juga ketinggalan gak sih? Nah, yang menarik gue cuma ceritain sebagian dikit aja. Saat dia duduk di kursi SMA, masih kuliah SMA, dia tuh pernah mendapatkan akses komputer di University of Washington secara cuma-cuma dari pukul 3 dini hari sampai pukul 6 pagi. Jadi dia biasanya pergi di malam hari, terus abis itu balik-balik pagi-paginya itu dia baru pulang setelah jam 6 lewat, dia baru pulang. Nah, ibunya ini tuh baru nyadar di kemudian hari mengapa anaknya selalu susah dibangunkan jam pagi-pagi hari. Gara-gara dia itu pagi masa SMA itu dari jam 3 sampai jam 6 itu dia ngoprek komputer di University of Washington. Nah, itulah juga sebabnya mengapa dia suka mendonasikan dananya itu ke University of Washington karena di masa mudanya dia udah dikasih ngoprek ngasih impact lah ya ke hidupnya dia ya. Iya. Nah, bayangin saat lo udah kuliah, saat lo kuliah itu lo dari zaman SMP dan SMA itu even kayak profesor lo aja tuh masih megang komputer yang gede-gede itu aja masih jarang. Nah, dia tuh kayak udah punya akses sejak SMA, iya. Kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan 10.000 jam tadi. Jadi dia udah ngabisin udah cukup waktu. Nah, begitu dia udah tahu, ini waktunya gue udah harus memimpin gitu. Nah, akhirnya menurut gue
keputusan dia sih, dia keluar di sama kejadian ini tuh ini nggak sih kontra sama apa ya, kayak kata-kata orang-orang di internet kayak lu nggak apa-apa kalau kuliah tuh. Nah, betul. Iya, orang Bill Gates aja keluar dari Harvard bisa sukses. Yang nggak kayak gitu kan sebenarnya. Betul. Dan perlu diingat ya, dia tuh keluar dari Harvard, lu masuk Harvard susah banget, Bos. Ngerti gak? Ya, kayak gitu. Yeah. Maksudnya kayak kalau kita cuman kayak kuliah di mana lah, sembarang universitas. Gitu. Iya, makanya. Itu sih menurut gua. Jadi buku ini tuh kayak ngegambarin di awal kayak orang bisa sukses itu karena semata-mata dia beruntung di waktu yang tepat atau di situasi yang tepat. Tapi di bagian buku yang lain dia ceritain bahwa ada kerja keras yang sangat nyata dari orang-orang yang sukses itu. Loh, ini nyambung juga dong kalau misalkan masalah waktu ini dengan yang di tipping point itu ya. Cuman yang satu mau ngomongin masalah tren, yang ini ngomongin soal kesuksesan. Iya, betul. Ada kaitannya. Gue jadi inget deh, jadi gue pernah dengar tuh foundernya Wardah tuh siapa, ibu siapa namanya? Subakat. Ya, Bu Bekti Subakat. Ya itu, kalau nggak salah. Ya ibu. Nah, jadi dia tuh kan dulunya masih itu rumahan ya, masih kosmetik rumahan. Nah, dia benar-benar ketika dia berkembang itu dia ada di waktu yang tepat gitu. Ini bukan suatu hal yang mereka sengaja. Betul. Ketika masa-masa halal itu lagi naik ya sih. Benar. Nah, dia tuh masuknya itu di waktu orang-orang udah belum benar siap banget, tetapi di awal-awal itu sehingga dia begitu orang-orang udah teredukasi, dia ada di atas. Masih belum biasa, dia tiba-tiba muncul. Iya. Terus kayak sekarang dia mimpin banget kan masalah kosmetik di Indonesia. Iya, benar. Dan baru-baru ini kan dia kayak nyumbangin juga ya dana miliaran juga buat pandemi corona. Ibu Nur Hayati Subakat, terima kasih Ibu atas sumbangan. Nur Hayati Subakat, Ibu. Kayak gitu sih buku yang tadi ya, yang gua bahas soal outliers ya. 2 buku aja kita udah bahas 30 menit loh ini. Iya, namanya juga podcast, Mam. Oke, lanjut deh. Gue mau bahas dong soal Blink. Oke, Blink. Gimana Blink? Jadi kalau si Blink ini dia jargonnya adalah the power of thinking without thinking. Wih, gimana tuh? Provokatif kemampuan banget. ketika lo mau mikir tapi lo gak usah mikir gitu. Iya. Ini kan kayak menarik buat gue gitu, kayak tipikal gue yang tidak suka berpikir. Iya, gimana tuh? Terus gimana caranya biar berpikir gitu. Ketika gue baca buku ini di bab pendahuluan di awal-awal dia tuh lagi ngebahas soal ini loh. Jadi ada patung yang didatangin ke suatu museum. Ingat. Terus. Patung di museum. Orang-orang tuh si pengelola museum tuh ragu nih, ini patung asli atau palsu. Akhirnya dianalisis tuh setahun, berbulan-bulan ya. Dan udah dianalisis, udah oke ini asli, dipamerkan. Ketika dipamerkan, ada datang dong kayak ahli patung, ahli seni, ahli sejarah dan segala macamnya. Dengan cara ngelihat sekelibet doang, tanpa perlu analisis mendalam dan tanpa kayak teliti banget di zatnya dan segala macamnya, mereka yang ahli-ahli ini dengan gampangnya bilang kalau ini palsu. Iya. Wah, ini keren banget sih, kayak lu cuma ngeliat sekelibet terus tiba-tiba lu ini palsu gitu. Lu ibaratnya kayak gini loh. Kalau lu lagi trading atau lagi main invest gitu, cuma lu lihat data sedikit aja lu bisa tahu ini bakal naik atau bakal turun. Iya. Kayak gitu. Menurut lu pentingnya di sana sih. Dan ternyata ketika dicek ulang, setelah berbulan-bulan ternyata iya benar, ternyata palsu. Dan yang kemarin ada kayak yang miss itu, ketika dicek yang selama berbulan-bulan itu ada yang miss. Nah, ketika memang ini mungkin berhubungan dengan yang 10.000 jam tadi ya. Betul. Ketika emang lu ahli dengan suatu hal, lu otak secara otomatis akan menyesuaikan dan akan berpikir dengan cepat tanpa kita sadar bahwa otak sedang berpikir. Iya. Gitu sih inti dari bukunya sih. Iya. Gue inget tuh, jadi si anaknya Warren Buffett, dia bilang bahwa ayah saya akan merasa sakit perut atau kenapa gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak invest gitu. Jadi kayak kalau lu pengen tahu investasinya di mana, tanya aja Warren Buffett dia lagi sakit perut atau enggak. Jadi joknya kayak gitu. Tapi karena dia tuh kayak udah kayak udah kayak seluruh tubuhnya tuh kayak seperti lu bilang tadi, kayak dia tuh udah bisa menganalisa. Dan dia menyesuaikan kan? Iya, gitu. Nah, dalam misalkan kita ngebayangin tuh kayak di Indonesia kayak cenayang gitu, tapi kan kalau cenayang itu istilahnya sama magis, mistis dan segala macam ya sih. Iya benar. Nah dalam kalau ini tuh memang ada
ada logisnya gitu. Jadi kayak ya lu karena terbiasa dengan suatu hal, otomatis otak lu dan tubuh lu akan menyesuaikan untuk menganalisis itu dengan cepat. Betul. Jadi kalau dalam konteks yang paling mikro, yang paling kecil dan sehari-hari aja. Jadi lu pernah nggak sih ngerasain tahu-tahu ibu lu lagi zaman masih masih kecil ya, kamu tuh ada apa gitu, kamu kenapa sih, atau nggak kapan pun udah tahu nelpon, kamu kenapa, sebenarnya tuh menurut gue ya itu sama loh kayak gitu loh. Jadi kayak ada reaksi di tubuhnya orang tua kita atau ibu kita misalkan, terus tahu-tahu nanya ke kita, jadi kayak ada koneksi apa gitu. Itu menurut gue sama sih, karena dia tuh udah dari dulu kan sama kita, dia tahu sama kita ya, bahkan dari lahir gitu loh. Iya, jadi emang bukan ahli di tentang suatu skill doang, tapi ternyata memang ketika lu terpapar dengan sesuatu secara berkala dan dalam waktu yang lama, lu bisa memahami itu kan. Betul. Nah, emang nggak bisa dijelaskan secara teorinya kayak gimana proses berpikirnya, kayak gimana tuh nggak bisa dijelasin. Tapi kasus-kasusnya banyak. Betul. Gue masih inget juga, jadi di buku ini tuh kan dia nulis istilah-istilah kayak thin slicing, kayak irisan tipis ya bahasa ininya. Kemudian jadi salah satu yang menarik tuh ada HR kalau nggak salah, yang dia itu bisa mengembangkan dengan metode ini bagaimana ngerekrut karyawan dengan cara melihat kubikelnya dia. Ya. Kayak gitu. Jadi apakah orang ini baik atau enggak, atau kayak bagaimana menilai seorang mahasiswa, kita nggak kenal sama sekali nih mahasiswa ini. Kita kasih dia masuk ke asramanya, kemudian kita kasih lihat ruangannya kayak apa. Kemudian satu lagi ada teman dekatnya, kita tanya bagaimana sifat-sifatnya. Nah, orang yang nggak kenal sama sekali itu cenderung bisa menghasilkan jawaban yang sama dengan orang yang sangat dekat. Jadi tuh ini enggak sih, kayak ternyata dia melogikakan firasat dengan baik gitu loh. Iya. Firasat itu ternyata eksis gitu loh. Iya benar. Gitu. Tapi ternyata emang nggak perlu pengetahuan yang kayak dalam juga, bisa to some extent ya, buat kayak di kisah yang tadi gitu. Nah, yang paling ngeri sih menurut gue di cerita ini tuh, di buku ini tuh, dia nyeritain eksperimen, ada risetnya juga, dia ceritain kayak dia cuman butuh waktu interaksi dengan pasangan. Dia ada orang pasangan suami istri, dia ngobrol sekitar 25 menit. Nah, dari risetnya itu dia bisa menentukan apakah orang ini akan bertahan sebagai pasangan dalam waktu 20 tahun atau 30 tahun kemudian. Jadi dia masih menikah atau udah bercerai dengan interaksi sekitar 20 menitan percakapan gitu. Itu ngeri banget sih menurut gua. Iya. Tapi ini juga kejadiannya nggak sih? Kayak kalau di buku ini tuh kayak pemilihan ini ya, Warren Harding. Iya. The worst American President ya kalau nggak salah ya. Iya, karena kan dia tampan, ganteng ya, badannya tegap dan segala macamnya. Orang-orang kan pasti kalau dari firasat, tipping pointnya ingat dia sekelibat, wah ini cocok nih. Benar. Tapi ternyata bisa error juga nggak sih? Iya, betul. Atau gue penasaran, dia errornya mungkin bukan gara-gara si Bling ini bisa error, tapi karena electionnya kan sebenarnya dipilih sama orang banyak dan iya. Nggak semua orang punya Bling yang baik gitu loh. Iya, misjudgment lah, intinya orang salah betul menilai kayak gitu kan. Kalau nggak salah dia sampai mabuk-mabukan ya, jadi kayak kecanduan alkohol atau apa gitu. Maksudnya sih kalau Bling soal itu doang sih, dia kayak ngeliat, dia ngasih fakta doang. Kalau misalkan banyak lo kejadian orang yang pakai firasat doang tapi ternyata benar gitu. Oke. Nah, terakhir nih gue pengen share soal buku yang kelima malah. Judulnya karena yang keempat, What the Dog Saw, itu kenapa? What the Dog Saw kalau gue baca sih, gue kurang happy sih. Jadi kayak setahu gue, ini bukunya cukup tebal sih, What the Dog Saw. Dia kayak kumpulan tulisannya si artikel gitu ya? Iya, kumpulan artikel-artikel gitu. Gue kurang dapat benang merahnya ketimbang 4 buku yang lain. Iya, karena setahu gue What the Dog Saw ini cuman kumpulan artikel dari dia yang dulu di The New Yorker gitu loh. Iya, betul. Oke, buku yang kelima ya, si David and Goliath. Ya, David and Goliath. Jadi kalau lo dengar sejarah banget gak sih kalau dari judulnya sih kayak sejarah gitu, bukan? Iya, awalnya sih emang sejarah. Kalau lo denger David versus Goliath, itu apa yang timbul di kepala lo, Bang? Orang-orang kecil yang berhasil melawan orang-orang besar. Iya, jadi buku ini tuh kayak menggambarkan pertarungan antara yang lemah melawan yang kuat, tetapi pertarungan itu dimenangkan justru sama yang lemah. Contohnya? Di awal buku ini dia menceritakan kisah David versus Goliath. Jadi kalau di sejarah umat Islam,
Nabi Daud melawan Jalut. Ya. Nah, kita udah tahu akhir ceritanya bahwa si David ini dia melontarkan ketapel kepada kepalanya si Goliath, si Jalut. Akhirnya kena kepalanya, kemudian akhirnya jatuh dan mati. Kita udah tahu, ujung ceritanya udah tahu. Nah, yang nggak sering kali orang tahu adalah siapa sebenarnya David dan siapa sebenarnya Goliath. Jadi, nah ini menarik. Jadi awal cerita di buku ini tuh menceritakan tentang pertarungan di Lembah Elah ini di Palestina. Lembah Elah ini tuh waktu itu ada tentara-tentara yang datang dari Pulau Kreta yang dipimpin oleh si salah satunya Goliath. Nah, dia datang di situ, kemudian Pulau Kreta tuh pulau di ini ya, bangsa Filistin dari Yunani ya. Nah, kemudian kaum Israel ya waktu itu, kaum di Lembah Elah itu dipimpin oleh raja yang salah satunya waktu itu berada di Lembah Elah itu ya. Mereka berhadapan-hadapan udah pengen perang. Lo masih kan kalau perang-perang kolosal tuh kayak mereka berhadapan dulu gitu kayak. Hadapan dulu baru gitu. Nah, terus dia tuh kayak nggak mulai perang karena siapapun yang turun dari lembah itu menuju ke lembah itu, maka dia akan ditembak sampai panah. Pasti kan nggak bagus posisinya itu kan. Nah, akhirnya gara-gara nggak mulai, turunlah dua perwakilan. Dia bilang, oke, kita akan bertarung dengan satu orang yang bertarung. Kalau antara dua orang yang berwarna satu ya. Nah, kalau udah selesai pertarungan ini, siapa yang menang maka itu akan memenangkan pertarungan dan seterusnya lah kayak gitu. Nah, dari si bangsa Filistin ini turunlah si Goliath. Goliath tuh profilnya dia badannya gede, kemudian dia pakai spear ya, tombak yang di bagian belakangnya itu bisa diayun-ayun pakai rantai gitu, jadi kayak dia bisa muter-muter dilempar kayak gitu-gitu. Nah, turun tuh badannya besar sekali. Kalau lo lihat film Thor ya, di film Thor yang mana gitu, di trailernya tuh ada tuh, dia badannya gede, habis itu sama Thor dihantam, terus itu kayak kayak gitu. Nah, kayak gitu orangnya gede banget raksasa. Nah, begitu tahu lihat kayak gini, nah, nggak ada yang dari sisi kerajaan musuhnya, kerajaan Israel itu kagak ada yang mau turun untuk melawan si Goliath ini. Sampai akhirnya ada seorang pemuda namanya David. Nah, dia turun, dia mengajukan diri untuk melawan itu. Nah, si David ini profilnya adalah penggembala kambing, penggembala domba dan kambing. Nah, dia bertemu dengan Raja Saul, dia minta izin, saya mau dong ngelawan si orang ini. Nah, kata si Saul, rajanya itu dibilang, kamu nggak akan bisa. Tapi akhirnya diizinkan juga, terus dikasih pedang. Tapi si David kagak nerima pedang itu. Dia justru malah turun dengan ketapel. Nah, disinilah orang-orang mulai mungkin bisa melihat apa yang terjadi kemudian. Jadi gini, ternyata si Goliath itu dia tuh badannya besar sekali karena mengalami kelainan hormon. Nah, jadi orang-orang cuma ngelihat gedenya doang nggak sih? Iya. Nah, kalau nggak salah sih namanya akromegali ya nama kelainan itunya di bagian kepalanya itu, sehingga badannya dia tuh tumbuh besar. Nah, efek samping dari orang yang tumbuh besar ini karena pertumbuhan gangguan hormon ini adalah lambat, benar, karena tubuhnya kan jadi lambat. Tetapi sebenarnya adalah sisi yang lain, dia menjadi rabun. Dia tuh rabun. Nah, ternyata di dalam kisahnya itu saat dia turun menuju ke Lembah Elah itu dia dituntun oleh seorang budak yang membawa tombak, membawa shield, membawa perisai. Nah, kan orang bertanya kan, kenapa? Mungkin orang nggak begitu ngeh kan, kenapa? Mungkin karena terhormat lah dia ditemani oleh seorang budak yang turun. Ternyata itu sebenarnya nuntun karena dia nggak bisa ngelihat sebenarnya. Cuma buat nakut-nakutin doang nggak sih? Iya. Nah, sebaliknya, jadi dari sini kita bisa melihat betapa lemahnya si Goliath. Dia tuh badannya gede, sisi lemahnya ya, dia badannya gede, sehingga susah untuk bergerak jadi lambat. Dan dia tuh adalah orang yang mengalami kerabunan. Nah, sisi yang lain, si David itu dia adalah penggembala yang menggembala kambing dengan menggunakan ketapel. Lo tau nggak gimana cara menggembala kambing dengan ketapel?
di lempar-lempar batu. Iya betul. Nah jaraknya itu kan jauh-jauh kan lembah itu. Oh, jadi tepat banget gak sih? Betul. Jadi ada presisi. betul. Dia adalah penembak jitu kalau dalam bahasa sekarang. Dia itu sniper. Nah, jadi dalam sebuah kisah ya di sini ya. Jadi lemparan batu yang dihasilkan dari orang-orang kayak si David itu kecepatannya tuh bisa 34 meter per second. Jadi kayak bayangin ada orang yang badannya gede, jalannya lambat, dihadapkan dengan seorang sniper. Iya. Nah, itulah makanya begitu. Sasaran banget ya sih. Jadi buku ini bercerita bahwa seringkali kita salah menilai siapa David dan siapa Goliat. Size doesn't matter lah ya. Nah, itu dia. Jadi kayak orang berpikir si David si gembala yang tidak mungkin bisa menang, ternyata dia bisa menang. Betul. Gitu jadi suatu harapan gak sih, kayak misalkan ada suatu superpower yang menguasai sebuah daerah atau sebuah apa ya namanya? Misal ekonomi deh. Iya. Gitu. Ada perusahaan besar yang menguasai sebuah ekonomi, kita nggak tahu kalau ternyata punya didirikan atas kecacatan kayak gitu loh. Nah, itu nyambung sih kayak gini. Lu pernah dengar nggak kayak istilah too big to be failed, terlalu besar untuk gagal, untuk kalah. Kayak dulu kita tahu Nokia kan, terus Nokia berubah kan situasi, ngerti maksud gue? Betul. Terus kayak dulu kita tahu perusahaan besar apa ya, misalnya kayak apa namanya, kayak perusahaan Jepang kayak Kodak. Dulu Kodak tuh gede kayak sekarang berubah. Nah, jadi benar kata lu tuh memberi harapan buat yang lebih kecil, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah apa tuh? Dia itu tidak berlaku atau bertindak seperti umumnya. Maksudnya? Jadi kayak misalnya gini nih, kalau di perang ini di perang di Indonesia ya, zaman agresi militer Belanda dulu tuh. Kita itu kan menerapkan perang gerilya, lo tau nggak? Iya. Ya kan, pernah dengar kan? Nah, perang gerilya pakai bambu runcing apa segala macam. Kan nggak masuk akal ya sih? Nah, betul, karena sebenarnya orang tuh nggak ngeh situasi di Indonesia itu nggak nyaman buat orang-orang Belanda. Kemudian kita perang gerilya ini, tau-tau nyerang terus ngilang, terus kayak orang ketakutan gitu, kayak gitu. Nah, jadi cara mengalahkannya dengan cara-cara yang nggak biasa. Contoh kayak sekarang misalkan kayak bagaimana fintech sekarang dengan cara yang nggak biasa bisa mulai menggerus bank, ya kan? Orang-orang pakai pembayaran udah pakai GoPay, Dana. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu kayak makanya kalau perusahaan-perusahaan secara manajemen yang gue dapat ya, perusahaan-perusahaan ini kalau dia nggak mengubah cara operasi bisnisnya dengan cara-cara lama aja, maka dia bisa mengalami kerentanan untuk hancur, untuk jatuh. Kayak Kodak gak sih? Kayak Kodak gitu ya. Dengan kamera yang non digital, kita bilangnya apa, kamera cetak dia? Kamera to-style kan yang dulu. Iya. Nah, dia ternyata ketika zaman digital dia tidak memilih untuk berubah, sehingga ya udah kegerus aja gitu sama kamera digital sekarang. Iya, kayak gitu sih. Jadi kalau menurut gue, kalau buat kita nih anak-anak yang millennials misalkan, kalau kita lagi mulai startup atau segala macam, ini adalah harapan bahwa kalau kita menawarkan inovasi, menawarkan sebuah value ke market yang itu berbeda dari yang lain, maka itu kayak awal-awal dulu kan ada rusuh taksi apa segala macam, begitu ada Gojek itu apa kan, itu kan mengubah situasi kan, bahkan nggak cuma masyarakat, pemerintah dan secara umum ya di dunia, nggak cuma di Indonesia, betul pada nggak siap kan gitu. Kayak jaringan hotel terbesar di dunia kan sekarang bukan lagi nama-nama kayak apa sih, kayak hotel terkenal, bukan Hilton atau apa gitu kan, tapi kayak justru kayak apa namanya, aplikasinya nggak sih? Iya, kayak Oyo atau kayak apa namanya itu, Red Doors, kayak gitu. Airbnb. Menarik sih. Itu sih ceritanya. Oke, ini udah 4 buku di review ya. Yes. Oke juga sih, langsung lihat dulu nih, walaupun nggak semua bukunya. Menurut lu kan yang tadi apa tuh? Buku yang keempat, What the Dog Saw. Iya, agak cukup tidak bisa menangkap poin-poin besarnya tuh apa sih kayak gitu. Iya, gue atau kalau pembaca yang lain mungkin bisa enjoy ya. Ini pribadi gue aja. Ntar gue baca deh, kalau gue sih sekilas What the Dog Saw tuh artinya gini, kayak lu berada di posisi ketinggian kepala anjing.
what the dog saw. Jadi kayak melihat situasi yang kayak gitu. Seingat gue ya, yang gue baca ya, seingat gue jadi what the dog saw. Jadi kalau lu ketinggiannya segitu, lu gimana melihat situasi dunia dengan cara yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Cuma gue dalamnya lagi gue belum bisa melihat. Dari 5 yang udah dibacaan ya, mana yang menurut paling relate? Paling apa? Relate sama hidup. Menurut gue masing-masing punya ini ya, punya korelasinya sendiri. Iya. Tapi kalau gue cuma disuruh satu, gue mungkin milihnya Outlier sekali ya. Outlier sih. Iya. Karena kalau buat gue itu to some extent, apalagi ceritanya Bill Gates ya. Gue baru ngeh di buku ini cerita motivator yang nggak pernah utuh. Tadi yang lo bilang, udahlah drop out aja dari kampus, usaha gini, tapi kayak padahal ini dia punya titik aman juga nggak sih, punya safe point juga kan, karena orang tuanya juga kayak aman-aman aja gitu. Even kalau misalkan dia drop out, ya lo masih bisa sukses gak sih? Iya, masih nggak miskin lah gitu, masih kayak gitu. Sementara kan kalau misalkan orang-orang kayak biasa gitu, orang yang biasa terus dia pengen inovasi, keluar dari zona nyamannya yang biasa, kemampuan dia untuk bertahan dan gagal, dia nggak punya safe point gitu loh. Iya, betul. Kalau lu gimana? Apa yang paling dari seri? Gue kan karena baru baca 2 ya. Kalau dari 2 itu gue lebih kayak ke Blink sih. Oke, Blink ya. Tapi mungkin kalau misalnya gue baca Outlier bisa jadi favorit sih. Kalau misalnya gue dengar dari cerita lu tadi, oke juga nih, kayak Outlier tuh kayak memberikan suatu motivasi lagi untuk bisa memperdalam sesuatu dalam 10.000 jam. Iya. Gitu sih. Jadi to close this up, kayak buat teman-teman yang dengerin podcast ini, mungkin bisa usul kali ya ke kita, bisa mention di Instagram kita, ceritain bukumu, atau dia pakai .id nggak sih, gue lupa, ceritain bukumu ya. Iya, atau mungkin bisa atau email ya. Kemana emailnya, Mam? Emailnya ke ayo lo kemana lo, ntar gue buka Spotify kita dulu, ceritain bukumu @gmail.com. Oke. Bisa usul buku apa yang mau di review atau kita ceritain. Atau series apa. Asik juga ya ternyata ngobrol review buku sambil ngobrol kayak gini dibanding kayak kemarin sendiri. Iya. Nah, mungkin juga sebagian belum tahu, Mam, ngapain sih kita bikin kayak ginian? Oh iya, jadi sebenarnya kita bikin kayak ginian itu buat meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap baca ya, karena literasi di Indonesia tuh rendah banget kan. Iya, betul. Dan kenapa kita milih channel ini? Biar orang itu dengerin cuplikannya aja dulu dari cerita kita. Iya, walaupun emang masih belum tertarik untuk baca, seenggaknya dia tahu dulu lah. Sehingga dia bisa mulai baca. Dan buku yang kita ceritain adalah buku yang udah pilihan orang-orang kan, udah pilihan kita sendiri lah paling enggak nih kita. Betul, yang review. Yang bukan enggak random banget lah ya. Iya, karena apa ya? Kalau misalkan kita ngasih review buku biar orang tertarik, tapi buat orang tertarik untuk membaca sebuah tulisan, tapi melalui review tulisan juga, itu kayaknya caranya sama banget lah. Jadi kalau misalkan dari pakai suara kan jadi kayak iya. Semoga lebih efektif buat teman-teman juga. Iya, ibaratnya ada penulis yang udah ahli, bukunya nggak dibaca, terus kita kayak siapa sih kita, nobody, nulis juga gitu, nggak ahli-ahli juga. Kita berharap membuat orang tertarik. Itu bagus juga sih sebenarnya, ikhtiar yang bagus itu. Ini cara yang berbeda aja yang kita coba. Betul. Ya semoga teman-teman semua bisa lebih tertarik untuk baca buku juga. Saya juga nggak ini banget sih, karena harusnya di WFH kayak gini kita bisa lebih produktif lagi untuk baca buku, betul? Betul banget. Oke. Ya, oke. Terima kasih nih, Bang Rani nih. Sama-sama, terima kasih Mam, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Oke. Yang lain. Oke, seri Mahom Gagal kita tutup. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.